Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Paksi Bimantara dengan NRP 501725-1039 dari Departemen Teknik Geofisika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi batuan metamorf berdasarkan lokasi lingkungan tektonik, keterbentukannya, serta agen metamorfisme utamanya. Jadi, batuan metamorf adalah batuan yang mengalami perubahan mineralogi, tekstur, maupun struktur akibat perubahan kondisi fisik dan kimia, terutama karena pengaruh suhu, tekanan, dan fluida aktif, tanpa mengalami peleburan sempurna menjadi magma. Berdasarkan lingkungan tektonik tempat terbentuknya dan agen metamorfisme yang dominan, metamorfisme dapat dibagi menjadi 5 jenis utama, yaitu kontak metamorfisme, regional metamorfisme, hidrotermal metamorfisme, fault zone metamorfisme, dan impact atau shock metamorfisme. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu kontak metamorfisme. Jenis pertama adalah kontak metamorfisme atau metamorfisme kontak. Metamorfisme ini terjadi ketika batuan di sekitarnya bersentuhan langsung dengan tubuh magma yang mengintrusi kerak bumi. Pada kondisi ini, faktor utama yang menyebabkan metamorfisme adalah panas atau temperatur yang tinggi yang berasal dari magma. Tekanan biasanya tidak terlalu besar karena prosesnya berlangsung pada kedalaman yang relatif dangkal. Akibat pemanasan tersebut, mineral-mineral dalam batuan induk mengalami rekristalisasi dan membentuk mineral baru yang lebih stabil pada temperatur tinggi. Zona yang mengalami pengaruh panas di sekitar intrusi magma disebut aureole metamorfik. Agen metamorfisme utama: panas, heat, lingkungan tektonik, daerah intrusi magma, lingkungan vulkanik, dan plutonik. Itu adalah zona-zona yang mengalami pengaruh panas di sekitar intrusi magma atau zona-zona aureole metamorfik. Lalu untuk contoh batuannya sendiri adalah marmer dari batu gamping, kuarsit dari batu pasir kuarsa, terus ada hornfels dari berbagai batuan sedimen. Lalu yang kedua yaitu regional metamorfisme. Jenis kedua adalah regional metamorfisme atau metamorfisme regional. Metamorfisme ini berlangsung pada area yang sangat luas dan biasanya berhubungan dengan aktivitas tektonik dengan skala yang besar. Regional metamorfisme dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu organic metamorfisme dan boreal metamorfisme. Yang pertama, organic metamorfism terjadi pada zona pembentukan pegunungan atau orogenesa, yaitu ketika dua lempeng tektonik saling bertumbukan. Pada kondisi ini, batuan mengalami kombinasi temperatur tinggi dan tekanan tinggi akibat kompresi tektonik yang sangat kuat. Proses ini menghasilkan berbagai batuan metamorf berfoliasi karena adanya tekanan terarah. Agen metamorfisme utama: panas, tekanan tinggi, lingkungan tektonik, zona tumbukan lempeng, sabuk pegunungan, daerah konvergen. Lalu untuk contoh batuannya sendiri adalah slate, phyllite, sekis, gnesis, dan gnesis. Sebagai contoh, banyak batuan metamorf regional ditemukan pada pegunungan Himalaya dan pegunungan Alpen. Atau yang kedua adalah boreal metamorphism. Boreal metamorphism ini terjadi ketika lapisan sedimen tertimbun sangat dalam akibat akumulasi sedimen yang terus-menerus. Semakin dalam suatu batuan terkubur, semakin besar tekanan litostatik dan suhu yang diterimanya. Berbeda dengan metamorfisme organik, tekanan pada metamorfisme penguburan bersifat relatif seragam dari segala arah. Untuk agen metamorfisme utamanya adalah tekanan litostatik, peningkatan suhu akibat gradien geotermal, lalu lingkungan tektoniknya, cekungan sedimen yang sangat tebal, basin sedimentasi. Untuk contoh batuannya sendiri adalah metasedimen derajat rendah, terus ada juga slate awal.
seperti itu. Lalu untuk yang ketiga yaitu hidrothermal metamorphism. Jenis ketiga yaitu hidrothermal metamorphism atau metamorfisme hidrotermal. Metamorfisme ini terjadi ketika batuan berinteraksi dengan fluida panas yang kaya ion dan unsur terlarut. Fluida tersebut dapat berasal dari magma ataupun dari air laut yang dipanaskan oleh aktivitas magmatik. Selain menyebabkan perubahan mineralogi, fluida juga dapat membawa unsur-unsur baru ke dalam batuan melalui proses metasomatisme. Lalu untuk agen metamorfisme utamanya adalah fluida panas atau larutan hidrotermal. Untuk lingkungan tektoniknya adalah pegunungan tengah samudra atau MOR, mid ocean ridge. Lalu ada sistem hidrotermal vulkanik, lalu ada daerah sekitar intrusi magma. Untuk contoh batuannya sendiri adalah serpentinite, greenschist tertentu, lalu ada alterasi hidrotermal pada batuan vulkanik. Metamorfisme ini sangat penting dalam pembentukan berbagai endapan biji logam seperti tembaga, emas, dan timbal seperti itu. Terus lalu ada yang keempat adalah fault zone metamorphism atau metamorfisme zona sesar. Metamorfisme ini terjadi di sepanjang bidang sesar yang aktif. Pada zona sesar, batuan mengalami tekanan diferensial yang sangat besar serta gesekan yang tinggi akibat pergerakan massa batuan. Proses penghancuran mekanik batuan seringkali lebih dominan dibandingkan perubahan akibat suhu. Karena itu, metamorfisme ini sering disebut juga sebagai metamorfisme dinamik. Untuk agen metamorfisme utamanya adalah tekanan, terus ada tegasan geser, gesekan mekanik. Lingkungan tektoniknya adalah zona patahan aktif, zona geser atau shear zone. Untuk contoh batuannya sendiri adalah milonit, fault breksia, lalu juga ada kataklasit ya. Metamorfisme ini banyak ditemukan pada jalur sesar besar seperti San Andreas Fault di Amerika Serikat. Lalu yang terakhir yaitu impact atau shock metamorphism. Metamorfisme ini terjadi ketika terjadi akibat tumbukan meteorit dan atau asteroid berenergi sangat tinggi dengan permukaan bumi. Ketika terjadi tumbukan, batuan menerima tekanan dan temperatur yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat. Besarnya tekanan dapat mencapai ratusan gigapascal, jauh melebihi kondisi geologi normal. Akibatnya terbentuk mineral dan struktur yang hanya dapat terbentuk pada tekanan yang sangat ekstrim. Agen metamorfisme utamanya adalah tekanan yang sangat tinggi dan juga gelombang kejut atau shock wave. Untuk lingkungan tektoniknya adalah kawah tumbukan meteorit. Untuk contoh batuannya sendiri adalah shatter cone, coasit, stichophyte, lalu ada tektite. Contoh lokasi yang terkenal adalah kawah meteor Beringer di Arizona dan kawah Chicxulub di Meksiko. Perbandingan agen metamorfisme utamanya jika dirangkum berdasarkan agen dominannya, untuk kontak metamorfisme didominasi oleh panas. Lalu untuk orogenic metamorphism itu kombinasi panas dan tekanan. Boreal metamorphism tekanan litostatik dan suhu akibat penguburan. Hydrothermal metamorphism yaitu fluida panas. Lalu fault metamorphism tekanan dan gesekan. Dan yang terakhir impact metamorphism itu tekanan kejut yang sangat tinggi. Jadi cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.